Oke, malam ini kita ngomong Taoisme. Pencetusnya Lao Tzu namanya, atau Lao Dan, atau Li'er, atau Lao Tzu, atau Lao Tzu. Ya, namanya banyak. Itu sesuai dialeknya. Yo kayak orang Jawa itu loh, ada dialek Banyumas, ada dialek Solo, ada Surabaya, ada Banyuwangi Osing. Itu jadinya gitu dialognya. Ini artinya guru, artinya orang besar, itu Lao Tzu. Awalnya dia pejabat pemerintahan, tapi terus melihat gejala-gejala korupsi, gejala-gejala perang yang tidak ada akhirnya, dan runtuhnya kemanusiaan. Maka dia terus nyepi dan menjadi tokoh spiritual. Kalau di Tiongkok dia adalah maha guru, di Indonesia mungkin kelas begawan. Bahkan ada yang menganggap dia dewa, tokoh legendaris. Mitos-mitosnya banyak. Ada cerita Lao Tzu ini begitu lahir sudah punya jenggot. Iya. Dan kenapa sudah punya jenggot? Karena ada yang bilang ibunya merasa mengandung Lao Tzu itu selama 62 tahun. Sejak dideteksi itu sampean ini hamil, nggak lahir-lahir sampai 62 tahun. Jadi tua ning weteng. Sehingga begitu lahir jenggotnya wis dawa. Mitosnya begitu. Yo, saya nggak tahu aslinya, wong saya nggak ikut lihat. Tapi mungkin itu karena saking kagumnya orang pada kebijaksanaannya Lao Tzu. Nah, kitabnya yang terkenal dari Lao Tzu yang nanti jadi cikal bakal Taoisme adalah Tao Te Ching, atau Kitab Jalan dan Kebajikan, The Book of the Way and Virtue. Ini sebenarnya tipis kitabnya. Bagi yang suka silahkan di-download langsung. Sudah ada terjemahannya di internet. Hanya saja terjemahannya nggak bagus. Mungkin karena diterjemah pakai Google Translator. Makanya nanti ada beberapa kutipan tidak saya ambil bahasa Indonesianya, tak ambil bahasa Inggrisnya. Belum sempat tak terjemah ke Indonesia. Tao Te Ching itu disusun oleh Lao Tzu ketika dia mau pergi dari istana. Di tengah jalan dicegat oleh sahabatnya, pejabat istana juga, namanya Yin Xi. Yin Xi ini, mbok saya ditinggali kebijaksanaanmu untuk jadi pedoman hidup kita bareng-bareng. Akhirnya dia nulis sekitar 5.000 karakter. Karakter itu tidak sama dengan huruf kalau di Cina, karena setiap karakter itu punya makna yang nanti melahirkan Tao Te Ching. Disusun selama 3 hari. Dan itu nanti yang kita jelajahi isinya kitab Tao Te Ching yang jadi sumbernya Taoisme. Oke, sebelum masuk ke Taoisme perlu dicatat kalau saya ngomong Taoisme itu tidak sama persis dengan agama Tao, tidak sama persis dengan populer traditionnya Tao, tapi mungkin lebih masuk ke filsafatnya. Karena Tao itu ada agamanya, ada populer traditionnya, ada filsafatnya. Yang populer tradition itu mungkin yang kalian kenal lah. Ada Feng Shui. Nah, rumah harus ngadep kemana, enaknya keluar rumah jam berapa, kalau kamu naruh kamar tidur di depan pintu sehat apa enggak, itu Feng Shui. Jadi ya itu punya kalkulasi-kalkulasi sendiri.
Kenapa masjid ini rasanya longgar, rasanya nyaman kalau masuk kok nggak sama dengan rumahmu, padahal ukurannya mungkin sama besarnya. Itu ada pengaruh feng shui, mungkin pintunya, posisinya, dan lain sebagainya. Itu populer tradisinya tahu. Atau mungkin ada yang pernah dengar tai chi. Itu sumbernya juga tahu. Baik yang ilmu tenaga dalam, ilmu silat, ilmu pedang, kan ada semua tai chi. Atau pengobatan-pengobatan tradisional gaib. Kalau sering nonton film Cina, sing bangsane vampir-vampiran, ada jimat, ada itu tahu. Ya. Jadi ya kalau di sini pengobatan sinse itu tahu. Itu populer tradition. Kita nggak akan menjelajahi itu. Kalau yang tertarik ya silahkan. Bagi yang suka akik, nah itu belajarlah feng shui, belajarlah tahu, nanti ngerti cocoknya kamu pakai batu apa. Nggak asal akik. Kalau asal akik, jangan-jangan akiknya itu nggak nyambung sama dirimu, jadi pengaruhnya negatif malahan. Jadi harus belajar. Kamu lahirnya tahun berapa, siomu apa, terus gayamu apa, terus pantasnya pakai batu jenis apa. Itu feng shui. Kalau nilaimu jelek terus, jangan-jangan akikmu salah. Nggak nyambung sama pribadimu. Kamu pakai akik apa, harusnya pakai akik apa. Nyari pacar kok nggak dapat-dapat, nah jangan-jangan feng shui-nya keliru. Kamar kosnya mungkin harus ganti, kamu nggak di situ. Nah, itu feng shui. Ada yang sebagai agama. Termasuk di kuil, kan ada kuilnya sendiri yang tahu. Ini tokohnya. Ini lukisan sangat terkenal tentang Lao Tzu. Jadi waktu dia keluar dari istana itu dia naik kerbau. Dan ilustrasinya seperti itu. Tokoh-tokoh besar tahu, mungkin pernah dengar. Chuanxi itu muridnya yang paling terkenal. Ahli filsafat dari Tao itu Chuanxi. Atau Zhang Shangfeng. Mungkin ada yang pernah lihat Tai Chi Master. Meskipun itu fiksi, tapi yang diceritakan bukan fiksi. Dia ahli bela dirinya Tao. Dia yang menemukan Tai Chi Chuan. Jadi ahli bela diri, biasanya kayak orang pakai tenaga dalam. Kelembutan mengalahkan kekerasan. Itu Zhang Shangfeng. Modelnya seperti itu. Terus ada yang ahli pengobatan, Kahong, dan ahli astronomi, Tao Hong Chi. Itu orang-orang yang jadi tokoh besarnya Taoisme. Ini kalau yang tahu yang agama, dia punya dewa, namanya Taisang Lao-Tzu. Dewa tertingginya agama Tao. Yang bawa kipas. Yang suka nonton Sun Gokong pasti ketemu orang ini. Ya. Oke. Jadi, ciri khasnya dewanya Taoisme. Jadi jangan salah, itu bukan fiksi kamu nonton film itu dewanya, agamanya. Oke. Yang bawa kipas ada gambarnya Yin Yang. Oke, kita masuk ke filsafatnya sekarang. Saya nggak bahas agamanya ya, jadi kita nggak akan sibuk dengan ritual-ritualnya Taoisme. Kita masuk ke kitabnya Tao Te Ching. Apa sih Tao? Sejak tadi Toa Tao. Apa Tao itu? Kamu kenal Cao? Tao nggak kenal. Tao adalah tidak bisa didefinisikan. Kalau kamu baca Tao Te Ching, tidak bisa kamu mendefinisikan. Tidak ada definisinya. Susah ya. Kalau ini yang tak tulis di situ, Tao adalah itu hasil penelitian ya para ilmuwan setelah baca-baca. Oh berarti Tao itu hidup. Itu kesimpulan mereka. Tapi tidak terdefinisikan. Kalau ada orang tanya, tahu itu apa? Tidak ada definisinya. Jalani aja hidupmu apa adanya.
Nanti kamu akan ngerti sendiri apa itu tahu. Itu kan membingungkan. Tahu adalah kenyataan terakhir. Susah ya, kalau bahasa Jawa mungkin lebih pas. Tahu adalah kasunyatan, realitas hidup yang sejati. Itu tahu. Realitas hidup yang sejati itu kan tidak bisa dipikir, tidak bisa digambarkan, tidak bisa kamu reka-reka. Selalu dia melampaui apa yang kamu pikirkan. Itu realitas, kasunyatan. Yang ini nanti diadopsi oleh Heidegger ke barat, jadi namanya faktisitas. Hidup kita itu kan berhadapan dengan kasunyatan. Bukan kamu yang nyetir, tapi kasunyatan yang nyetir. Kamu pinginnya malam hari ini ngajinya kayak gimana, tapi ketemunya cuma kayak gini. Itu kasunyatan. Atau kamu merasa alah ngaji mesti ngantuk. Begitu, ternyata nggak ngantuk. Itu kasunyatan. Bukan kamu yang nyetir. Dulu waktu kecil cita-citamu jadi pilot, jadi dokter, jadi apalah. Tapi begitu lu kuliah kok UIN, Usuluddin, mesti tidak bisa. Itu kasunyatan. Nah ya kan, masa Usuluddin jadi pilot ya dalane sekondi. Jadi realitas hidup yang sejati yang harus kamu hadapi. Kalau digambarkan nanti ketemunya kayak penggambaran tentang Tuhan. Meliputi segala sesuatu, mendasari segala sesuatu, mengatasi segala sesuatu. Kalau dipersonifikasikan, kasunyatan itu jadinya Tuhan. Itu yang membedakan agama-agama timur yang disebut agama bumi oleh beberapa ilmuwan dan agama-agama formal, agama wahyu. Agama-agama timur jarang mempersonkan yang kamu sebut Tuhan. Kalau agama formal semua dipersonkan, ada sosok tertentu. Kalau di timur enggak. Kayak tahu ini kan, dia meliputi segala sesuatu, dia mendasari segala sesuatu, melampaui segala sesuatu. Dan gara-gara dialah realitas ini ada. Bahkan dia sendiri adalah dasar dari realitas itu. Itulah tahu. Dijelaskan nggak bisa. Kamu jalani dan rasakan aja. Hujan itu juga kasunyatan. Kamu nggak mikir kan tadi mau hujan, tiba-tiba hujan. Itu faktisitas yang harus kamu hadapi. Bukan kamu kan yang kontrol, bukan kamu yang ngatur, tapi ada yang ngatur. Jalanmu malam ini berarti harus berhadapan dengan hujan. Tahu. Yang secara harfiah artinya jalan. Jalan alam semesta dan jalan kehidupan manusia. Yang helm dan jaketnya di luar harus diambil. Karena kalau enggak helmmu jadi cedok nanti. Oke, ya. Jadi secara harfiah tahu itu artinya jalan. Jalan alam semesta, jalan hidupnya manusia, dan jalan dari kenyataan yang sejati. Itulah tahu. Nah ini jangan ditanyakan definisi tepatnya apa. Dia tidak bisa didefinisikan. Hanya bisa dipahami dengan cara apa? Direct experience. Dengan cara huduri, pengalaman langsung. Kalau kamu ingin merasakan tahu, hiduplah yang benar, jalani hakikatmu sebagai manusia yang benar. Kamu akan mendapatkan tahu. Jadi itu yang pertama.
Oke, malam ini kita ngomong Taoisme. Pencetusnya Lao Tzu namanya, atau Lao Dan, atau Li Er, atau Lao Xi, atau Lao Tzu. Ya, namanya banyak. Itu sesuai dialeknya. Yo kayak orang Jawa itu loh, ada dialek Banyumas, ada dialek Solo, ada Surabaya, ada Banyuwangi Osing. Itu jadinya gitu dialognya. Ini artinya guru, artinya orang besar, itu Lao Tzu. Awalnya dia pejabat pemerintahan, tapi terus melihat gejala-gejala korupsi, gejala-gejala perang yang tidak ada akhirnya, dan runtuhnya kemanusiaan. Maka dia terus nyepi dan menjadi tokoh spiritual. Kalau di Tiongkok dia adalah maha guru, di Indonesia mungkin kelas begawan. Bahkan ada yang menganggap dia dewa, tokoh legendaris. Mitos-mitosnya banyak. Ada cerita Lao Tzu ini begitu lahir sudah punya jenggot. Iya. Dan kenapa sudah punya jenggot? Karena ada yang bilang ibunya merasa mengandung Lao Tzu itu selama 62 tahun. Sejak dideteksi itu sampean ini hamil, nggak lahir-lahir sampai 62 tahun. Jadi tua neng weteng. Sehingga begitu lahir jenggotnya wis dawa. Mitosnya begitu. Yo, saya nggak tahu aslinya, wong saya nggak ikut lihat. Tapi mungkin itu karena saking kagumnya orang pada kebijaksanaannya Lao Tzu. Nah, kitabnya yang terkenal dari Lao Tzu yang nanti jadi cikal bakal Taoisme adalah Tao Te Ching, atau Kitab Jalan dan Kebajikan, The Book of the Way and Virtue. Ini sebenarnya tipis kitabnya. Bagi yang suka silahkan di-download langsung. Sudah ada terjemahannya di internet. Hanya saja terjemahannya nggak bagus. Mungkin karena diterjemah pakai Google Translator. Makanya nanti ada beberapa kutipan tidak saya ambil bahasa Indonesianya, tak ambil bahasa Inggrisnya. Belum sempat tak terjemah ke Indonesia. Tao Te Ching itu disusun oleh Lao Tzu ketika dia mau pergi dari istana. Di tengah jalan dicegat oleh sahabatnya, pejabat istana juga, namanya Yin Xi. Yin Xi ini, mbok saya ditinggali kebijaksanaanmu untuk jadi pedoman hidup kita bareng-bareng. Akhirnya dia nulis sekitar 5.000 karakter. Karakter itu tidak sama dengan huruf kalau di Cina, karena setiap karakter itu punya makna yang nanti melahirkan Tao Te Ching. Disusun selama 3 hari. Dan itu nanti yang kita jelajahi isinya kitab Tao Te Ching yang jadi sumbernya Taoisme. Oke, sebelum masuk ke Taoisme perlu dicatat kalau saya ngomong Taoisme itu tidak sama persis dengan agama Tao. Tidak sama persis dengan populer traditionnya Tao, tapi mungkin lebih masuk ke filsafatnya. Karena Tao itu ada agamanya, ada populer traditionnya, ada filsafatnya. Yang populer tradition itu mungkin yang kalian kenal lah, ada Feng Shui. Nah, rumah harus ngadep kemana? Enaknya keluar rumah jam berapa? Kalau kamu naruh kamar tidur di depan pintu sehat apa enggak? Itu Feng Shui. Jadi, ya itu punya kalkulasi-kalkulasi sendiri.
Kenapa masjid ini rasanya longgar, rasanya nyaman kalau masuk kok nggak sama dengan rumahmu? Padahal ukurannya mungkin sama besarnya. Itu ada pengaruh feng shui, mungkin pintunya, posisinya, dan lain sebagainya. Itu populer tradisinya tahu. Atau mungkin ada yang pernah dengar Tai Chi. Itu sumbernya juga tahu. Baik yang ilmu tenaga dalam, ilmu silat, ilmu pedang kan ada semua. Tai Chi. Atau pengobatan-pengobatan tradisional gaib. Kalau sering nonton film Cina, sing bangsane vampir-vampiran, ada jimat, ada itu tahu. Ya. Jadi ya kalau di sini pengobatan sinse itu tahu. Itu popular tradition. Kita nggak akan menjelajahi itu. Kalau yang tertarik ya silahkan. Bagi yang suka akik, nah itu belajarlah feng shui, belajarlah tahu, nanti ngerti cocoknya kamu pakai batu apa. Nggak asal akik. Kalau asal akik jangan-jangan akiknya itu nggak nyambung sama dirimu, jadi pengaruhnya negatif malahan. Jadi harus belajar. Kamu lahirnya tahun berapa, siomu apa, terus gayamu apa, terus pantasnya pakai batu jenis apa. Itu feng shui. Kalau nilaimu jelek terus, jangan-jangan akikmu salah. Nggak nyambung sama pribadimu. Kamu pakai akik apa, harusnya pakai akik apa. Nyari pacar kalau nggak dapat, nah, jangan-jangan feng shui-nya keliru. Kamar kosnya mungkin harus ganti, kamu nggak di situ. Nah, itu feng shui. Ada yang sebagai agama, termasuk di kuil, kan ada kuilnya sendiri yang tahu. Ini tokohnya. Ini lukisan sangat terkenal tentang Lao Tzu. Jadi waktu dia keluar dari istana itu dia naik kerbau. Dan ilustrasinya seperti itu. Tokoh-tokoh besar tahu mungkin pernah dengar. Chuang-Tzu itu muridnya yang paling terkenal. Ahli filsafat dari Tao itu Chuang-Tzu. Atau Zhang Shangfeng. Mungkin ada yang pernah lihat Tai Chi Master. Meskipun itu fiksi, tapi yang diceritakan bukan fiksi. Dia ahli bela dirinya tahu. Dia yang menemukan Tai Chi Chuan. Jadi ahli bela diri, biasanya kayak orang pakai tenaga dalam. Kelembutan mengalahkan kekerasan. Itu Zhang Shangfeng. Modelnya seperti itu. Terus ada yang ahli pengobatan, Kahong, dan ahli astronomi, Tao Hong Chi. Itu orang-orang yang jadi tokoh besarnya Taoisme. Ini kalau yang tahu yang agama, dia punya dewa, namanya Taisang Laoju. Dewa tertingginya agama Tao. Nah, yang bawa kipas, yang suka nonton Sun Gokong pasti ketemu orang ini. Ya. Oke. Jadi ciri khasnya dewanya Taoisme. Jadi jangan salah, itu bukan fiksi kamu nonton film itu dewanya, agamanya. Oke. Yang bawa kipas ada gambarnya Yin Yang. Oke, kita masuk ke filsafatnya sekarang. Saya nggak bahas agamanya ya, jadi kita nggak akan sibuk dengan ritual-ritualnya Taoisme. Kita masuk ke kitabnya Tao Te Ching. Apa sih Tao? Sejak tadi Toa Tao. Apa Tao itu? Kamu kenal Cao, Tao nggak kenal. Tao adalah tidak bisa didefinisikan. Kalau kamu baca Tao Te Ching, tidak bisa kamu mendefinisikan. Tidak ada definisinya. Susah ya. Kalau ini yang tak tulis di situ tahu adalah itu hasil penelitian ya para ilmuwan setelah baca-baca. Oh berarti tahu itu. Itu kesimpulan mereka. Tapi tidak terdefinisikan. Kalau ada orang tanya, tahu itu apa? Tidak ada definisinya. Jalani aja hidupmu apa adanya.
Nanti kamu akan ngerti sendiri apa itu tahu. Itu kan membingungkan. Tahu adalah kenyataan terakhir. Susah ya, kalau bahasa Jawa mungkin lebih pas. Tahu adalah kasunyatan, realitas hidup yang sejati. Itu tahu. Realitas hidup yang sejati itu kan tidak bisa dipikir, tidak bisa digambarkan, tidak bisa kamu reka-reka. Selalu dia melampaui apa yang kamu pikir. Itu realitas, kasunyatan. Yang ini nanti diadopsi oleh Heidegger ke barat, jadi namanya faktisitas. Hidup kita itu kan berhadapan dengan kasunyatan. Bukan kamu yang nyetir, tapi kasunyatan yang nyetir. Kamu pinginnya malam hari ini ngajinya kayak gimana, tapi ketemunya cuma kayak gini. Itu kasunyatan. Atau kamu merasa, alah ngaji mesti ngantuk. Begitu, ternyata nggak ngantuk. Itu kasunyatan. Bukan kamu yang nyetir. Dulu waktu kecil cita-citamu jadi pilot, jadi dokter, jadi apalah. Tapi begitu lu kuliah kok UIN, Usuluddin, mesti nggak bisa. Itu kasunyatan. Nah ya kan, masa Usuluddin jadi pilot ya dalane sekondi. Jadi realitas hidup yang sejati yang harus kamu hadapi. Kalau digambarkan nanti ketemunya kayak penggambaran tentang Tuhan. Meliputi segala sesuatu, mendasari segala sesuatu, mengatasi segala sesuatu. Kalau dipersonifikasikan, kasunyatan itu jadinya Tuhan. Itu yang membedakan agama-agama timur yang disebut agama bumi oleh beberapa ilmuwan dan agama-agama formal, agama wahyu. Agama-agama timur jarang mempersonkan yang kamu sebut Tuhan. Kalau agama formal semua dipersonkan, ada sosok tertentu. Kalau di timur enggak. Kayak tahu ini kan, dia meliputi segala sesuatu, dia mendasari segala sesuatu, melampaui segala sesuatu. Dan gara-gara dialah realitas ini ada. Bahkan dia sendiri adalah dasar dari realitas itu. Itulah tahu. Dijelaskan nggak bisa. Kamu jalani dan rasakan aja. Hujan itu juga kasunyatan. Kamu nggak mikir kan tadi mau hujan, tiba-tiba hujan. Itu faktisitas yang harus kamu hadapi. Bukan kamu kan yang kontrol, bukan kamu yang ngatur, tapi ada yang ngatur. Jalanmu malam ini berarti harus berhadapan dengan hujan. Tahu. Yang secara harfiah artinya jalan. Jalan alam semesta dan jalan kehidupan manusia. Yang helm dan jaketnya di luar harus diambil. Karena kalau enggak helmmu jadi cedok nanti. Oke, ya. Jadi secara harfiah tahu itu artinya jalan. Jalan alam semesta, jalan hidupnya manusia, dan jalan dari kenyataan yang sejati. Itulah tahu. Nah ini jangan ditanyakan definisi tepatnya apa. Dia tidak bisa didefinisikan. Hanya bisa dipahami dengan cara apa? Direct experience. Dengan cara huduri, pengalaman langsung. Kalau kamu ingin merasakan tahu, hiduplah yang benar, jalani hakikatmu sebagai manusia yang benar. Kamu akan mendapatkan tahu. Jadi itu yang pertama.